Tadi tidak full ya? Full. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah tentunya kita menghadiri majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di taman-taman surga di dunia menjadi sebab kita bisa juga menikmati taman-taman surga yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjutkan dalam kita di mulakhas syarh kitab tauhid pada bab firman Allah, wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra, ketika kami memberikan kepada mereka rahmat dari sisi kami dan setelah mereka tertimpa dharra, yang musibah, hal yang mereka benci, fayakulunna hadzali, mereka mengatakan ini benar untuk saya. Mana intinya bab ini adalah menyandarkan nikmat itu untuknya. Dia berhak terhadap nikmat itu, ya. Dia kaya karena memang dia berhak untuk menjadi kaya. Dia terkenal misalnya, menurutnya dia berhak untuk terkenal dan seterusnya dari nikmat-nikmat Allah yang mereka tidak sandarkan kepada Allah, tetapi seakan-akan mereka punya hak untuk nikmat-nikmat tersebut. Dan kita setelah membacakan dalil yang kedua, masih ingat dalil yang kedua? 3 orang yang diuji, ya. Satu berkulit apa? Sopak, ya. Kedua berkulit botak, dan ketiga orang buta. Kemudian datangnya malaikat, ditanya apa yang kamu paling inginkan, paling suka. Dia minta apa? Yang pertama kulit putih, kulit bersih, ya, sembuh dari penyakitnya. Yang kedua juga minta rambut yang indah, sembuh dari penyakitnya. Dan yang ketiga diberikan penglihatan, dan masing-masing juga dikasih harta sesuai dengan keinginannya, dikasih onta, ya. Yang berakhirnya mereka semua menjadi para peternak yang punya banyak, ya, onta, punya banyak sapi, dan punya banyak kambing, ya. Lalu kemudian datanglah malaikat dengan bentuk semisal dengan mereka di saat mereka masih susah dan menderita. Tapi malaikat mendatangi mereka yang pertama dalam bentuk apa? Kulit sopak, ya. Malaikat menyamar seperti orang yang dalam perjalanan dan butuh apa? Tunggangan, diminta 1 ekor nggak mau, diminta onta 1 ekor nggak mau, banyak alasannya, ya. Kemudian malaikat mengingatkan dia bahwa kamu, saya kenal kayaknya, kamu dulunya seperti ini, begini, ya. Dan dia mengatakan ketika disebutkan masalah hartanya, dia mengatakan apa? Saya warisi ini dari nenek-nenekku, dari bapak-bapakku.
Ya, ya. Berarti apa? Dia tidak mensyukuri, tidak bersyukur kepada Allah. Demikian pula malaikat datang kepada orang kedua dengan bentuk yang sama yang dia datangi ketika dia menderita. Orang kedua juga sama tindakannya, sama sikapnya, menolak dengan berbagai alasan. Dan yang ketiga, datangi orang buta. Adik orang buta inilah dia mendapatkan apa yang diujikan, ya, dia lulus dalam ujiannya. Malaikat minta kambing, dikasih. Bahkan orang ini mengatakan, ambil saja sesuai dengan kehendakmu, ya, silakan ambil saya kambing itu. Subhanallah, ya, artinya ini yang ketiga lulus ujiannya, bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ujian, ya, itulah ujian dalam kehidupan secara umum, bahwa ketika kita diberikan nikmat, maka sikap kita adalah bersyukur, dan itu adalah kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah, akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslimun. Abrasa ay al-abrasu man bihi da'ul barasi wa huwa bayadun yadhuru fi dhahiril badani bi fasadil mizaji wa abras katanya itu siapa yang da'ul baras, yang memiliki penyakit baras. Apa itu baras? Bayadun, ya, putih, ya, yang nampak di badannya. Jadi seluruh badannya itu, ya, keputihan, apa ya istilahnya, putih-putih, ya. Apa namanya itu ya kalau dalam bahasa kita itu penyakit itu? Hah? Apa ya? Kalau di situ diterangkan apa? Belang ya? Iya, belang kayaknya. Sopak toh? Belang. Iya. Putih. Iya. Belang di seluruh badan, gitu. Terjemahnya. Hah? Belang atau sopak. Nah, terus? Putih muncul di badan. Terus? Itu saja. Karena rusaknya tabiat dasar dari itu. Oh iya. Saja. Rusaknya tabiat kulit. Ya, struktur kulit maksudnya itu, ya. Baik. Intinya itu adalah penyakit kulit, ya, yang tentunya ya merusak penampilan. Makanya di bahasanya itu kan dia merasa, manusia merasa jijik melihatnya, ya. Terus wa aqra'a huwa man bihi qar'un wa huwa da'un yusibul sibyana fi ru'usihim thumma yantahi bizawali sya'ri aw ba'dihi wa yatlaqul qar'u aydan 'ala sal'i ayutlaqu aydan 'ala sal'i. Aqra, ya, man bihi qar'un wa huwa da'un. Ini juga penyakit, ya. Man bihi qar'un da'un, yang menimpa subyan, menimpa anak kecil di kepala mereka. Kemudian yang tahi akan berakhir dengan hilangnya rambut, ya, hilangnya rambut. Atau hilangnya sebagian rambut. Dan kadang kata qar'u itu dipergunakan juga ala sala'i, ya, artinya sala'i itu kebotakan. Jadi qar'u, kalau dikatakan qar'u berarti ya sudah orang botak gitu. Atau dia berproses, ya, hilang rambutnya sebagian, itu juga bisa dikatakan qar'u, ya, bisa juga dikatakan qar'u. Baik.
Wa a'ma huwa man faqada basarahu. Ya, a'ma ya jelas ini ya, siapa yang hilang penglihatannya. Baik. An yabtalihim ay yakhtabirahum bi ni'matihi. Ya, tabatalihim yakni diuji mereka dengan nikmatnya. Yakhtabirahum bi ni'matihi. Allah uji mereka dengan nikmatnya. Qadhirani an-nas bi kasri az-zal ay karihu mukhalaqati wa aduni mustaghfiran mustaghfiran man ajlihi Min ajlihi. Ya. Jadi kadhirani nas apa artinya bikasrah azal, azalnya dikasrah. Ai karihu, mereka tidak suka. Mukhalafati, kalau saya bermuamalah dengan mereka. Wa'aduni dan menganggap saya mustadzhiran min ajlihi. Ya, mustad atau mustadzhiran misalnya ya. Menganggap saya jelek, apa? Menganggap saya satu baterainya mungkin. Sudah pakai itu saya. Ya. Jadi dia manusia menganggapnya apa? Mustakbiran, ya, membawa kotoran, ini menjijikkan karena penyakitnya. Baik. Syakka Ishaq huwa banu Abdillah wa ibnu Abdillah ibni Abi Talha rawil hadis. Ya, syakka Ishaq maksudnya ibnu Abdillah ibni Abi Talha rawil hadis. Rawinya hadis, yakni yang meriwayatkan hadis. Usyara bi dhammil ain wa fathil shin wa mad wa hiya an-naqatul hamilul lati ata ala hamiliha ashhurin aw samaniyatun. Ya. Usyara yang di dhamma ainnya, usyara di dhamma ainnya, di fathah shinnya dan mat adalah naqah unta al-hamil, unta yang hamil, ya, yang ata ala hamliha asyratu ashhurin aw samaniyah, yang datang kehamilannya itu 10 bulan atau samanya. Berapa samanya? 8. Ya. Jadi unta yang sudah berumur 8 tahun. Itu namanya usyara. Baik. Walidan ay zatil waladin awillati urifa minha kasratul waladi wan nitaji. Ya, walidan ay zatil waladin, yang sudah punya anak, sudah melahirkan, yang dengannya dikenal kasratul walad. Ya, nah sudah punya anak berarti dikenal dia banyak anaknya, banyak produksinya. Jadi dia ini orang yang kedua dikasih walidan kan. Yang pertama dikasih apa? Unta yang bunting, ini dikasih walidan. Ya, yang sudah melahirkan dan dikenal banyak anaknya. Baik. Antaja ay tawalla sahibun naqati wa sahibil baqarati natajahuma. Ya, yakni pemilik onta dan pemilik sapi itu menguasai natajahuma, semua produksinya, semua hasilnya. Ya. Wallada ay bitasydidil lam ay tawalla waladaha, ya, menguasai kelahirannya. Terus wa kana lihadza wadin ilah ay kana likulli wahidin minhum ma yamla'ul wadi
minal ibli wal baqari wal ghanam. Ya, jadi ucapan wa kana lihaza wadin wa lihaza wadin dan seterusnya, kana likulli wahidin minhum, setiap orang dari mereka, ini dari 3 orang ini, orang yang sopak, orang yang botak, orang yang buta, yang memenuhi wadi lembah dari onta, dari sapi dan dari kambing. Onta, sapi, kambing ini apa ini? Binatang ternak yang boleh dijadikan binatang kurban. Ya, tapi ya 3 binatang, onta, sapi dan kambing. Masya Allah. Baik. Inqata'at biyal hibal ay asbabul ma'isyati. Ya, inqata'at, apa inqata'at? Terputus. Hibal artinya asbabul ma'isyah, sebab kehidupan. Atabalaghu bihi ay atawassalu bihi ilal baladil ladzi uriduhu. Ya, tabalaghu bihi, ketika dia beralasan bahwa saya meminta ini karena saya tabalaghu bihi, yang dengannya saya tawassalu bihi, akan mengantarkan saya ke negeri yang saya inginkan. Kabiran an kabirin ay warithtu hadzal mala an kabirin warithahu an kabirin akhiri fi syarfi. Akhiri fi syarfi. Ya, kabiran an kabir, ini alasannya yang pertama dan yang kedua. Saya warisi harta ini dari kabirin, ya, dari orang tuaku. Warisahu an kabirin, orang tuaku lagi warisi dari orang tuanya yang lain. Isyar, ya, isyar. Dalam masalah syaraf, yakni keturunan atau kemuliaan. Ya. Sayyarakallahu ila ma kunta ay raddaka ila halikal ula biruju'il ahati ilaika. Ya. Sayyarakallah, ini percakapannya siapa? Malaikat kepada 2 orang itu yang tidak menerima permintaan sang malaikat. Sayyarakallah ila ma kunt, semoga Allah mengembalikan keadaanmu yang pertama, yang dahulu, ya, biruju'il ahati, dengan kembalinya gangguan fisik kepadamu. Ya, ini dengan kembalinya penyakit itu yang dulu, kamu sopak, kamu botak, ya, tidak akan sama mereka. La ajhaduka ay la ashaqqu alayka bi raddi syai'in ta'khudhuhu min mali. Ya, la ajhaduka, ini perkataan yang ketiga. Orang yang buta ketika diminta, dia mengatakan la ajhaduka. Ya, la asyukku alayka, saya tidak ragu atasmu. Bi raddi syai'in, mengembalikan sesuatu, ta'khudhuhu min mali, yang kamu akan ambil dari hartaku. Ambil saja semuanya, terserah apa mau, ambil saja. Subhanallah. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an haula'i thalathati alladhina usiba kullu minhum bi'ahatin fil jismi wa faqarin minal mal. Ya. Mana global terhadap hadis? Nabi SAW mengkhabarkan tentang 3 orang yang mereka itu ditimpa, setiap dari mereka bi'ahatin, yakni penyakit fisik, ya, kerusakan fisik, ya, fil jismi, pada tubuh mereka, wa faqrun minal mal, dan juga kefakiran dari harta. Berarti ada 2 apa? Masalahnya, penyakit fisik, kemudian miskin. Sudah berpenyakit, miskin lagi. Ya. Kalau miskin dan berpenyakit, ya lumayan lah. Atau berpenyakit tidak miskin dan ujiannya, ya lumayan. Tapi ini dua-duanya. Ya temi kasih asih, ya temi botol. Ya, dia temi yang berpenyakit, dia temi yang miskin. Jadi betul-betul penderitaan di atas penderitaan.
Atau bisa rasakan penderitaannya ini? Hah? Bisa nggak antum ukur penderitaan seperti ini? Ini bukan penderitaan biasa, ya enggak? Ya, bukan penderitaan biasa. Baik. Summa inna Allah subhanahu arada an yakhtabirahum fa'azala ma asabahum minal ahati wa adarwa alaihim al-amwal. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Ya kan? Jadi dia dalam keadaan miskin dan berpenyakit. Dari kemiskinannya dia mau diangkat jadi orang kaya dan berbadan sehat. Ya, berarti kesehatan itu nikmat atau bukan? Nikmat. Itu rezeki. Sehat itu rezeki. Harta juga itu rezeki. Ya, sehat itu nikmat. Kaya, harta itu nikmat, kaya itu nikmat. Ya, maka Allah menguji mereka. Walaupun sebenarnya miskin dan kaya pada saat itu semua ujian. Ya, ujian. Tapi banyak yang jatuh ketika diuji dengan harta. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita bahwa yang khawatirkan kepada kami itu ketika dimukakan dunia ini. Orang berlomba-lomba, sebagaimana orang-orang terdahulu itu berlomba-lomba. Maka mereka binasa, dan kalian binasa sebagaimana juga mereka binasa karena berlomba-lomba dengan dunia. Baik. Summa arsala ila kulli wahid. Kemudian Allah menginginkan, ya, ma'asabahum, menghilangkan apa yang menimpa mereka minal ahad, dari penyakit fisik tersebut, wa adaru alaihim al-amwal, dan memperbanyak harta mereka. Ya. Karena kalau dulu kita miskin jadi kaya, ingat saja ini ceritanya, ya, ambil pelajaran di situ. Kalau sekarang dulu kaya, sekarang kaya, ya ingat juga bahwa orang kaya itu harus bersyukur, jangan berpaling dengan hartanya. Baik. Summa arsala ila kulli wahidin minhum al-malika bihay'atihil ula minal maradi wal qar'i. Malika atau malak? Malika atau malak? Malak, ya. Kalau malik penguasa, malak malaikat. Summa arsala ila kulli wahidin minhumul malaka bihayatihil ula minal maradi wal qar'i wal ama wal faqri yastajdihi syai'an yasiran. Iya. Kemudian Allah mengutus dari setiap mereka itu al-malak, seorang malaikat dengan keadaannya yang pertama terdahulu. Ini dengan keadaannya masing-masing. Yang berpenyakit, yang miskin, ya, penyakit minal marad, dari penyakit wal qara', ya, dari apa, botak, wal ama, dari kebutaan, wal faqri, dari kemiskinan. Yang terjadi minta sedekah syai'an yasiran, sedikit saja, ya, sedikit saja dari apa yang dia miliki. Kalau satu lembar di semua, kan? Satu lembar minyak tanah, satu lembar mie sapinya, satu lembar mie kambingnya. Cuma diminta 1 ekor saja, nggak seberapa. Ya, mungkin 1% ya. Kalau 100 ekor, 1% itu berapa ekor? Ini pedagang nggak tahu gitu. Nah, 100 ekor onta, 1%-nya berapa ekor didapat? Pedagang semua ini, pengusaha kontraktor di Bandung jalur itu gitu. 1 meter semua itu berapa batu dia butuh itu. Saya dari kepala semua. Hah? Itu 1. Ya, 1 ekor, 1 ekor 1 lembar. Ya ribuan ekor. Cuma diminta 0,01% gitu. Saya yasiran, sesuatu yang sangat sedikit. Baik. Wa huna takasyafat
sarairuhum wa tajallat haqa'iquhum. Ya, maka di sini takasyafat, tersingkaplah sarairuhum. Ya, apa? Rahasia mereka, batin mereka itu. Ya. Wa tajallat haqa'iquhum, dan nampaklah hakikat mereka. Ya. Fal a'ma i'tarafa bi ni'matillahi alaihi wa nasabaha ila man an'ama alaihi biha. Ya, maka orang buta yang ini yang lolos, dia memahami, mengenal nikmat Allah atasnya dan menyandarkan nikmat itu kepada siapa yang memberikan nikmat itu kepadanya. Ya, dia sandarkan nikmat itu kepada pemberi nikmat. Ya, Fa'adda haqqallahi fiha fastahaqqa ridha minallahi. Ya, maka dia menunaikan haknya Allah pada partanya. Kenapa? Karena diminta, dia kasih. Atau dia tunaikan haknya Allah. Fastahaqqa ridha minallah, maka dia pun mendapatkan, ya, berhak keridhaan Allah, berhak mendapatkan keridhaan dari Allah. Fakafaral akharani bi ni'matillahi alaihima wa jahada fadlahu fastahaqqal sukhta bidzalika. Syafaqah. Yang keduanya, adapun yang lain, keduanya kufur terhadap nikmat Allah dan menolak keutamaannya. Wajah ada fadlahu, menolak keutamaannya, maka dia pun berhak mendapatkan kemukaan dengan sebab itu. Ini makna global. Ya, makna global. Baik. Munasabatul hadits lil bab anna fihi bayana halin man kafara ni'ma wa man kafara ni'ma wa man syakara. Hubungan hadis ini terhadap di dalamnya di sini penjelasan keadaan orang yang kufur nikmat dan orang yang mensyukuri nikmat. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Siapa yang bersyukur nikmat Allah, maka dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan berupa kenikmatan yang lain. Ya. Maka Allah mengatakan, siapa yang bersyukur kepadaku, la azidanna, saya akan menambahkan. Termasuk tambahan syukur itu dapat ridho dari Allah. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Siapa yang kufur terhadap nikmatnya, kata Allah, in azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang penting untuk memperhatikan nikmat Allah kepada kita, dan itu tidak ada satu hari yang kita lewati kecuali berbagai nikmat Allah yang ada pada diri kita. Berbagai nikmat Allah yang ada pada diri kita. Coba kita hitung nikmatnya dalam sehari saja, dalam sejam saja, nikmat Allah banyak sekali sama kita. Ya, banyak sekali sama kita. Bandingkan orang yang mendapatkan musibah dari secara fisik, dari sisi waktu, dari sisi apa. Orang yang punya kelapangan saja, dari sisi lain dia dapat nikmat, tapi dari sisi lain dia belum tentu dapat nikmat. Dan nikmat itu ada yang mendatangkan kebaikan, ada yang mendatangkan kejelekan. Ya, sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, tapi tambah jauh. Nah, itu nikmat itu membawa apa? Sengsara. Ada orang yang dikasih nikmat, dikasih harta, tapi semakin dekat. Nah, inilah yang membawa kepada kebaikan. Dan seharusnya ya kita sering-seringlah selalu berpikir. Kadang-kadang kita menyempatkan waktu untuk memikirkan nikmat Allah kepada kita, dan pernahkah kita merasa bersyukur? Ya, pernahkah kita merasa bersyukur? Kenapa kita seperti itu? Menghitung-hitung nikmat Allah, berusaha nikmat yang Allah, kemudian kita berusaha untuk bersyukur. Kadang-kadang jarang kita lakukan, ya. Kadang-kadang jarang untuk kita lakukan. Baik. Ma yustafadu minal hadits al-awwal wujubu syukri ni'mati fil mali wa ada'i haqqillahi fihi. Ya, pelajaran yang penting untuk kita ketahui dari hadis itu
wajibnya mensyukuri nikmat ya pada harta dan juga nikmat yang lainnya tentunya, karena nikmat itu bukan hanya pada harta. Wa adai haqqillahi la fihi, dan menaikkan haknya Allah di dalamnya, yaitu ketika diminta kan. Makanya kita ketika diberikan harta yang banyak, apa haknya Allah di situ di harta? Ya, ada zakat. Ya, Allah minta zakat 2,5% zakat harta misalnya, sedikit. Ya, kalau 100 juta berapa juta itu? Hah? 2.200.000 sekiranya ya. Sekarang emas sudah 2 juta. Terasa ingat 2 juta. Ya, berarti 85 gram. Berarti 170 juta. Jadi nisab sekarang itu naik jadi 170 juta. Jadi kalau harta dulu 140 juta, yang dulu dapat nisab sekarang dapat nisab. Kecuali kalau hartanya 200 juta ya tetap dapat nisabnya, atau bertambah hartanya dari 140 juta menjadi 180 juta berarti mendapat nisab. Nah, itu harus diperhatikan. Kapan dia dapat nisab? Nah, dapat nisab itu dihitung lagi haulnya. Dihitung haulnya. Ya. Jangan pakai Ramadan terus. Banyak orang keluar zakatnya di Ramadan, padahal belum tentu Ramadan zakat. Ini haulnya. Ya, jangan sampai baru bulan Safar, harusnya bulan Safar dia keluarkan. Ya, bulan Muharram dia harus keluarkan. Dia tunggu bulan Ramadan, ujungnya itu. Bulan Muharram bulan 1, bulan Ramadan bulan 9. Nah, itu zakat haknya siapa? Hah? Ya. Zakat itu haknya siapa? Allah. Bukan harta kita kan? Bukan harta kita, itu bukan hak kita. Orang kita makan itu harta. Haknya orang miskin yang mustahil terhadapnya. Ya, jangan sampai lari dari harta tersebut. Yang tadi kalau tidak punya harta sebegitu ya tenang-tenang saja. Ya, namanya kalau tidak jadi orang kaya begitu. Siksanya orang kaya itu tidak perhatikan hartanya. Harus tercapai nisabnya. Mana lagi menghitungnya? Ya. Baik. As-sani tahrimul kufri ni'mati wa man'i haqqillahi fil mal. Ya, haramnya kufur nikmat dan menahan haknya Allah terkait dengan harta. Ini sebaliknya ya di poin yang pertama. Pemahaman sebaliknya, haramnya kufur nikmat. Baik. As-salif jawazu dzikri haliman madha minal umam lihat ta'idha bihi man sami'ahu. Ya. Bolehnya mengingatkan keadaan ya man madha minal apa ya dari orang yang telah berlalu dari umat-umat. Ya. Jadi menyebutkan keadaan apa yang telah berlalu. Ya, itu harus kita ingat. Kalau misalnya kita dulu orang yang apa-apa, orang yang tidak punya apa-apa, ya, belum punya motor, sekarang sudah punya motor, NMAX, 30 juta, ini sekarang ada sampai 50 juta, ada sampai 60 juta motor sekarang ya. Subhanallah. Hah? Apa yang kita coba? Ya Allah. Mungkin saya mikir motor seperti ada motor yang 30 juta saja. Waduh. Sudah yang tua-tua, jadi kamu kalau tua-tua ini tidak tahu lari. Allah musta'an. Ya, artinya yang penting untuk mengingatkan masa lalu, apalagi di kondisi kita ya banyak masalah, kemudian Allah mengangkat kondisi kita menjadi lebih baik, maka jangan lupa jadikan pelajaran itu yang masa lalu. Makanya beliau mengatakan ya ta'iba bihi man sami'ahu, agar memberikan nasihat, pelajaran bagi yang mendengarkannya. Ya, bagi yang mendengarkannya, ya. Jadi kadang-kadang ada masalah ketika menyampaikan kondisi yang lalu yang tidak baik-baik, ya, yang tidak baik-baik untuk apa? Dijadikan pelajaran. Jadi, saya dulu kami kan tidak kenal sunnah. Sekarang kamu dikasih hidayah sunnah, ya. Maka bersyukurlah dengan menjawab hidayah sunnah. Jangan sampai terlepas, ya, jangan sampai terlepas. Baik. Ar-rabi' anna Allah yakhtabiru ibadahu bin ni'am. Ya. Yang keempat, bahwasanya Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat. Ya.
Akhirnya kadang Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat. Karena hidup ini kan sebenarnya ujian. Mau miskin, mau kaya, semuanya adalah ujian. Jelas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Baik. Al-khamis, masyru'iyatu qawli billahi thumma bika fayakunul 'ataf bi thumma la bil wawi fi mithli hadha ta'biri. Ya, disyaratkannya mengucapkan billahi summa bika. Ya, pakai apa? Summa. Maka atofnya di sini pakai summa, bukan wa. Pada ungkapan seperti ini, ya pakai summa. Kenapa? Anda masih ingat? Kenapa pakai summa? Ya. Biar dia disamakan dengan Apa? biar dia disamakan dengan Allah. Kenapa nggak bisa disamakan? Penggunaan kata tuma biar disamakan dengan karena Allah. Nggak disamakan. Kenapa nggak Tidak disamakan? digandengkan. Kenapa nggak bisa digandingkan? Sorry, kamu gitu. Agar Allah tidak disejarkan dengan makhluk. Kalau pakai uang, disejarkan. Kalau wow disejarkan Kenapa kalau disejarkan bermasalah? karena masuk dalam hal kesyirikan. Kenapa masuk dalam kesyirikan? Karena Kembali ke masalahnya, masalah apa ini? Wa ma bikum min ni'matin fa minal Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu pasti datangnya hanya dari Allah. Yang memberikan nikmat itu siapa? Allah semata. Makanya karena Allah semata yang memberikan nikmat, nggak boleh pakai kata wah. Paham ini? Sama dengan yang dulu. Ya, sama dengan dulu. Ucapan ini, ucapan sekiranya bukan karena apa itu baby saya itu. Ya, nggak bisa karena yang memberikan keamanan, keselamatan adalah siapa? Allah Subhanahu. Jadi ketika di pembahasan pengkhususan Allah nggak boleh pakai kata wa, ya, nggak boleh kata wa. Baik, barakallahu fikum. Jadi ingat pemahamannya, di situ kuncinya ya, di situ kuncinya. Kalau pengkhususan itu tidak sembarang menggunakan kata sambung. Baik, lanjut. Alhamdulillah selesai ya bab. Kita akan masuk pada bab yang selanjutnya. Baik, bab qaulullah ta'ala falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ketika Allah atahuma memberikan keduanya salihah, ya, salihah yakni anak, ja'ala lahu syuraka, maka keduanya menjadikan Allah itu syuraka fima atahuma, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini masih berkaitan di bab selanjutnya tentang apa? Ini iman. Baik. Qala Ibnu Hazm. Ada? Bismillah. Qala Ibnu Hazm ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi amri wa ka'abdi amr wa abdil ka'bah wa ma ashbaha dhalik hasya abdul muttalib. Ya. Qala Ibnu Hazm, sepakat ulama haramnya setiap nama mu'abbad yang menyandarkan penghambaan itu kepada selain Allah.
Jadi ini nikmat berkaitan dengan apa? Penamaan. Ya. Kalau tadi yang tadi nikmat berkaitan dengan harta dan kesehatan. Ini nikmat yang berkaitan dengan penamaan. Ya, karena Ibnu Hazm mengatakan sepakat ulama haramnya setiap nama yang menyandarkan penghambaan itu kepada selain Allah, seperti abdi dinar, abdi amr, abdil Ka'bah, hambanya Amr, hambanya Ka'bah, dan yang semisalnya, kecuali Abdul Muttalib, ya. Karena Nabi SAW ketika mencela orang-orang yang begitu larut terhadap dunia, Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isa abdu dinar. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham. Kenapa? Karena orang itu sudah sibuk dengan dunia, memperhambakan dirinya dengan dunia. No time. Time is money. Itu time is money. Apa artinya? Apa? Sekarang ada uang. Bukan sampai berlebaran. Bukan sampai berlebaran tuh? Ya, uang adalah waktu adalah uang. Subhanallah. Begitu tidur langsung uang kepalanya. Baik. Wa ani ibn Abbas fil ayati qala lamma taghashaha Adamu hamalat fa'atahuma iblis faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah la tuti'unna Jannah. minal jannati minal jannati la tuti'unnani au li'aj'alanna lahu qarni li'aj'alanna lahu qarnai ayyilin fayakhruju min batniki fayashuffuhu wala af'alanna yukhawifuhuma sammiyahu Abdul Harith fa'abaya an yuti'ahu fakharaja maitan. Kemudian beliau membawakan Ani Abbasin fil ayat, terkait dengan ayat qala, dia mengatakan lama taghasyaha Adam hamalat, ketika Adam menggahului haknya itu kembali kepada Hawa, menggahului istrinya hamalat, atau istrinya pun hamil. Maka iblis atahuma, mendatangi keduanya. Faqala, iblis mengatakan, ini sahibukuma, saya ini sahabatmu berdua. Alladzi akhrajtukuma minal jannah, yang saya mengeluarkan kalian dari surga. Iya kan? Gara-gara iblis kan Adam keluar dari surga. Saya ngomong ini, saya keluarkan kamu dari surga. Benar-benar kamu harus mematuhi saya. Ya, dikasih ultimatum. Benar-benar kamu harus mematuhi saya, atau saya menjadikan bagi kamu, ya, atau menjadikan baginya, yakni anak yang dalam kandunganmu itu, qarnai aylin, yakni orang yang mempunyai tanduk, seperti tanduk kambing. Maka akan keluar dari perutmu, ini Hawa yang maksudnya, fayashukkuhu, dan dia akan menyulitkannya, dan benar-benar saya akan melakukannya, dan benar-benar saya akan melakukannya. Yukhawifuhuma, ini iblis menakut-nakuti keduanya. Sammiyahu Abdul Haris, iblis minta ini, ya, namakanlah kalian berdua, ya, anak itu kalau lahir namanya Abdul Haris. Fa'abaya, maka keduanya tidak mau, ya, Adam dan istrinya Hawa, ayutin ahli tidak mau mentaati iblis, fakharaja maitan, maka dia keluar dalam keadaan mati. Anak itu keluar mati. Summa hamalat fa'atahuma aydan faqala mithla qawlihi fa'abaya an yuti'ahu fakharaja mayitan. Summa hamalat fa'atahuma fadzakara lahuma fa'adrakahuma hubbul waladi
fasammayahu Abdul Harith fadzalika qawluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma rawahu Ibnu Abi Hatim. Kemudian hamil lagi. Hawa hamil lagi. Hawa kemudian istrinya Nabi Adam hamil lagi, maka malaikat datang lagi kepadanya, maka dia mengatakan ucapan yang sama, ya. Maka keduanya nggak mau lagi. Fa'abaya ayyuti'ahu, tidak mau mentaatinya. Wa kharaja maitan, kembali lagi anaknya meninggal, keluar dalam keadaan mayit. Kemudian hamil lagi, maka malaikat iblis datang lagi dengan permintaan yang sama. Fazakarallahumma fadrakahuma hubbal walad, maka iblis menyebutkan apa yang terjadi kepada keduanya yang lalu-lalu, maka keduanya pun hubbul walad, timbul rasa inginnya sama seorang anak, ya. Fasammayahu Abdul Haris, maka kemudian mengikuti permintaannya iblis, kasih nama Abdul Haris, ya. Fadzalika qauluhu, maka demikian itu firman Allah. Nah, itulah firman Allah turun, ja'ala lahu syuraka, ketika Allah memberikan kepadanya anak, dia menjadikan anak itu syuraka, sebagai sekutu, ya. Fima atahum, terhadap apa yang Allah berikan kepada keduanya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Baik. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ya. Dan baginya sanad yang sahih dari Qatadah, Qatadah berkata syuraka'a fi ta'atihi, itu sekutu dalam ketaatan kepadanya. Walam yakun fi ibadah, bukan sekutu dalam hal ibadah. Baik. Walahu bisanadin sahihin an Mujahid fi qawlihi la in ataitana salihah qala ashfaqa an la yakuna insanan wa dzakara ma'nahu anil Hasani wa Sa'idin ghairihima. Baik. Dan baginya syarat yang sahih dari Mujahid pada firman Allah, la in ataitana salihan, ketika kami memberikan salihan, yang seorang anak, qala ashfaqa, yakni khawatir, mereka berdua khawatir jangan sampai Allah yasuna insanan, jangan sampai dia tidak, ya, keluar sebagai manusia, ya, karena ancamannya iblis. Dan Allah menyebutkan maknanya, atau beliau yang Mujahid menyebutkan maknanya. Antum tahu Mujahid kan? Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas, ya. Jadi Mujahid menafsirkan pantas karena memang ahli tafsir, karena gurunya ahli tafsir, ya, beliau Ibnu Abbas, ya, yang didoakan Nabi SAW untuk memahami tafsir Al-Quran. Wa'alimhu tafsir. Wa zakara maknahu anil Hasan wa Sa'id wa dan selainnya. Baik. Apa? Bisa lanjut nih? Dari jam 9? Hah? Bisa aja, enggak? Ini satu dalil, satu bab. Ini satu bab, satu dalil saja. Ya, kita ambil sedikit. Kalau hampir setengah 10 kita stop. Misalnya agak, saya selalu berat. Kenapa? Karena kompleks. Tidak terlalu nyaman untuk lama-lama besar suara, mengganggu. Baik. At-Tarajamu Ibnu Hazm huwa alimul Andalusi Abu Muhammad Ali ibn Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Qurtubi Zahiriyyu
tuwfiya sana sitti wa khamsina wa arba'ina rahimahullah. Ya, terajum dari biografi singkat Ibnu Hazm. Biasa dengar Ibnu Hazm? Biasa ya? Ya. Dia alim Andalus, seorang alim dari Andalus yang sekarang namanya apa Andalus? Ya, Spanyol ya? Ya, Spanyol. Abu Muhammad, sebenarnya Abu Muhammad namanya Ali Ibnu Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Al-Qurtubi. Ya, Cordoba ya, Cordoba. Ibu kotanya dari Andalus. Dahiri, Dahiri. Katakan Dahiri, ya karena pemahamannya Dahiri sesuai dengan konteks tekstualnya hadis. Karena misalnya kalau dalam ada hadis Rasulullah SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri, ya, wa huwa la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri summa yaktasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang diam, kemudian dia mandi di dalamnya. Ya, kalau Dahiri berarti yang dilarang cuma kencing. Berarti kalau beol boleh. Kenapa? Karena teksnya cuma kencing. Itu namanya Dahiri sesuai dengan teksnya. Ya. Nah, itu diantara kelucuan dari mazhab Dahiri ini, Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau misalnya kita ke Empang dilarang mancing, berarti bisa pakai jalan. Kalau pakai mazhabnya Dahiri ya. Nanti datang penyanyi, kamu dilarang mancing. Ini saya kan pakai jalan, Pak. Saya pakai mazhab Dahiri. Ya. Oke, kalau gitu saya kamparan. Ya. Itu Ibnu Hazm ya, terkenalnya mazhab Dahiri. Nah, dikatakan mazhab Dahiri karena sesuai dengan tekstualnya. Makanya lama itu kebanyakannya tidak tekstual. Makanya tuduhan-tuduhan tekstual itu jauh dari tuduhan. Ya, dikatakan ahlu sunnah itu tekstual, yang enggak juga sih, siapa yang mengatakan tekstual? Hanya tuduhan saja. Ya, hanya tuduhan saja. Ya. Melantung pahami yang dari awal sampai sekarang itu kan tidak tekstual kan? Dari istifat yang beliau sampaikan sesuai Al-Fauzan, ya kan? Tidak tekstual kan? Dari satu hadis itu banyaknya pelajaran yang bisa keluar. Dan tadi hadis yang panjang itu cuma berapa disebutkan, itu masih banyak yang beliau tidak sebutkan. Ya, yang beliau tidak sebutkan, tapi banyak. Bukan diambil dari mana? Dari tekstualnya. Teksnya iya satu, tapi mananya banyak. Buktinya dalam pembahasan puasa, man syahida minkum asyara falyasum. Siapa yang menyaksikan itu, ya, apa itu bulan hilal itu? Dan tafsirannya banyak. Itu berarti bukan tekstual, karena tafsirannya banyak. Jadi banyak tuduhan-tuduhan yang mereng, ya, yang tidak berdasar, hanya sekedar tuduhan saja. Oh, ini sudah ya? Sudah 1 jam lebih nih. Ya? Agak hampir 1 jam sudah. Boleh? Sudah ya? Masih jam ya? Masya Allah. Tahan juga antum coba. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekira sampai sini kita lanjutkan nanti di pertemuan akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menghadiri kajian-kajian ilmu dan mengukuhkan kita di atas Islam dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dipasang di sini sering ikut